Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 12 November 2022, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masih tetap hadir di majelis ilmu, hadir untuk memahami qala Allah qala Rasul, memantapkan daripada tauhid kita ya, dan juga menambah ilmu kita sehingga kita bisa insyaallah ta'ala masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kitab selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Al-Mulakhas fi Tauhid atau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yaitu Kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan maknanya oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala ya. Dan alhamdulillah, ini adalah kitab yang kesekian kalinya kita bahas dalam masalah manhaj dan akidah. Akan tetapi kitab ini poin pentingnya adalah tentang tauhid ya. Dan Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala sebagaimana yang telah beliau jelaskan dalam muqaddimah ya, di sampingnya daftar isi itu yang halaman berapa tuh? X ya. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimah, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah ya. Segala puji untuk Allah semata, salawat dan salam kepada beliau yang tiada nabi sesudahnya, amma ba'du ya. Karena pembahasan yang beliau jelaskan di sini, masing-masing hadis, masing-masing ayat itu adalah
sangat ringkas, namanya juga Al-Mulakhas, ya. Maka muqaddimahnya pun juga sangat pendek sekali, nggak nyampe 1 halaman, ya, nggak nyampe 1 halaman. Ya. Beliau mengatakan fahadha syarhun mujazun. Ini tidak ada di buku antum ya, karena ini saya baca yang asli. Jazakallahu khairan. Fahadha syarhun mujazun ala kitab at-tauhid li Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Katabahu ala tariqatil madrasiyatil hadithati liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'in wa arjullaha an yanfa'a bihi wa yakuna ishaman fi nashril ilmi wa tashihil aqidati wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Salih bin Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan. Ini adalah penjelasan ringkas terhadap kitab Tauhid. Kalau ingin luas, ada kitab Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 2 jilid. Ya. Kemudian syarah kitab Tauhidnya Taisirul Azizul Hamid, kalau tidak salah, itu ada 2 jilid tebal. Sebenarnya Syekh Shalih Al-Fauzan ini juga ada syarah kitab Tauhid yang lain, dan saya sudah punya, namanya I'anatul Mustafid, ya. I'anatul Mustafid fi syarhi kitab Tauhid 2 jilid. Ya, tapi di sini mulakhas. Ya. Karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kenapa dinamakan Syekhul Islam? Karena beliau termasuk mujaddid, pembaharu dalam Islam. Namanya Muhammad, bapaknya Abdul Wahhab. Yang inilah yang disematkan, antum tahu, ya. Ya. Saya menulisnya dengan metode pengajaran yang baru agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang baru belajar. Kita semuanya baru belajar, belum lama, belum nyampe 10 tahun kita belajar, dan senantiasa akan selalu belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Termasuk saya berharap itu mati dalam keadaan belajar. Ya. Teringat Ustadz Ibnu Usaini? Antum pernah dengar nama ini? Al-Ustadz Ibnu Usaini? Ya. Beliau salah satu murid Al-Ustadz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala, lulusan Gontor. Jadi beliau, saya lupa waktunya tahun berapa. Jadi beliau itu mengikuti daurah masyayikh, ya, di Trawas, Mojokerto waktu itu, belum sampai Batu, ya, atau mungkin Batu, wallahu alam, lupa. Jadi beliau menyampaikan ringkasan kajian waktu itu. Kemudian setelah disampaikan semuanya, membaca ayat tentang kematian, setelah itu baru beliau jatuh tersungkur, dan kemudian beliau wafat. Ya, Masya Allah. Yang memandikan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, yang mensolati Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, dan para asatidah sekitar 400 sampai 600 asatidah seluruh Indonesia. Subhanallah. Luar biasa. Sampai kita itu semuanya iri apa yang beliau perbuat sehingga begitu istimewa di kalangan ahli ilmu. Dan takbirnya 6, tidak 4. Ada memang hadisnya. Saya belum bisa menyampaikan itu secara khusus untuk para talibul ilm. Itu ada 6 takbir, bukan 4. Iya, dan itu hadisnya sahih. Saya berharap kepada Allah agar Allah memberikan kemanfaatan melalui tulisan ini. Di antara bentuk manfaat itu dibaca orang, dibaca kaum muslimin, terutama ahlu sunnah wal jamaah. Makanya ahlu sunnah wal jamaah yang selalu dibahas itu adalah tauhidullah. Dan agar tulisan ini memiliki andil dalam menyebarkan ilmu dan meluruskan akidah. Nah, terutama akidah.
yang merupakan manhaj ya pertama daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manhaj dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, atau manhaj dan akidah Islam itulah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad serta keluarga dan para sahabat beliau. Sebenarnya ada banyak penerjemahan atau terjemahan kitab ini. Kenapa saya memilih kitab ini? Saya tidak terlalu suka covernya kalau terlalu banyak ornamen. Itu mempengaruhi psikologi saya untuk baca. Makanya kalau beli kitab itu, kitab kalau kan ada ghilaf, ada yang bagus kan, ada yang bagus. Artinya warnanya polos, terus kemudian ada ornamen kotak begini atau memenuhi dari covernya, terus kemudian judulnya, walaupun panjang. Apalagi kalau kitabnya itu kertasnya warna kuning, makanya disebut dengan kitab kuning. Berbeda dengan kitab-kitab di pondok pesantren itu. Nah, ada sebagian kitab yang covernya seperti ini. Ini justru saya nggak mau beli seperti ini. Ya memang ilmu, tapi kalau melihat seperti itu saya kurang serk aja gitu. Antum jangan terpengaruh dengan saya. Jangan terpengaruh dengan saya. Psikologi saya begitu memang. Karena apa? Kalau dulu saya itu baru-baru kali ini aja menulis faedah daripada kitab itu di kitab itu. Jadi dan di sini misal daftar isi, di atasnya ada kosong kan. Baru-baru kali ini aja saya mencatat itu di situ. Biasanya saya bersih. Bagaimana cara saya mencatat daripada catatan itu? Ya pakai kertas. Kertas saya nulis di situ halaman sekian bab ini. Kalau sudah habis saya tempel di situ. Jadi tebal. Ya. Nah, saya lihat beberapa masyayikh saya, di antaranya Syekh Ahmad Al-Khudairi, salah seorang dai ya Kementerian Saudi Arabia, itu tulisannya tuh penuh sekali. Bahkan di sini pun, ini kan bagian pinggir ini nulisnya begini, bukan berdiri, sebagaimana kita sekarang bisa baca, tapi begini, kan begini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, adapun kalau antum monggo terserah, bebas. Bagaimana antum menulis faedah dalam catatan. Kemudian halaman pertama sejarah singkat. Ya, muqaddimah singkat. Ya, kemudian syarahnya singkat, juga sejarahnya juga singkat. Nasab beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali min Ali Musyrif, dari keluarga Musyrif, dari kabilah Bani Tamim. Bani Tamim ini Masya Allah terkenal. Makanya kalau sekarang disebut dengan apa? At-Tamimi. At-Tamimi, bukan At-Taimi ya. Ada At-Taimi, ada At-Tamimi. Syekh Ibn Utsaimin At-Tamimi, Syekh Abdul Aziz bin Baz At-Tamimi, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi juga banyak sekali. Ya. Yang terkenal dan beliau merupakan imam dakwah salafiyah di Najd. Najd itu ada dua. Najdnya Saudi Arabia dan Najd di bagian timur yang disabdakan Nabi SAW, yaitu di Irak. Dan itu hadisnya juga jelas. Ada hadis yang lain menjelaskan bahwasanya Najd bagian timur itu adalah Irak dan daerah lainnya. Pertumbuhan dan keilmuan beliau lahir di Uyainah, ya, dekat Riyadh, yang sekarang apa? Ibu kota Saudi Arabia. Ar-Riyadhu Riyadun. Antum paham maknanya? Riyadh itu adalah taman. Ar-Riyadhu Riyadun. Makanya kalau antum besok itu membahas Riyadhus Shalihin, artinya apa? Aiyah, antum orang-orang soleh. Karena mau ngaji. Tentu saja beda. Orang yang sudah ngaji beda dengan yang belum ngaji. Kan begitu. Iya. Pada
tahun 1115. Makanya disinilah konsletnya dari sejarah Wahabi di sini. Kalau Wahabi tersebut disematkan kepada siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Alwan Syarisi menyebutkan bahwasanya Wahabi itu sesat menyesatkan. Tapi tahukah antum kapan wafatnya Alwan Syarisi? 700 sekian. 700 sekian. Nah sekarang pertanyaannya, apa mungkin beliau itu meramalkan tahun yang akan datang, padahal beliau itu menjelaskan tentang yang sudah, ya, tentang yang sudah. Nah, beliau menghafal Al-Quran ketika masih kecil, umur 7 tahun atau 10 tahun, belajar kepada ayahnya. Makanya antum para jamaah sekalian, para jamaah ikhwan yang akan mengajari keluarga antum itu ya antum, gitu. Makanya kenapa kajian Ustadz Yazid, Ustadz Hakim itu khusus untuk laki-laki, karena mereka adalah kepala keluarga, diajari bagaimana menjadi seorang kepala keluarga yang di atas ilmu, terutama ilmu agama. Makanya anaknya sekarang meneruskan. Ustadz Yazid 11 anaknya alhamdulillah jadi semua. 11 anaknya tuh ya, subur istrinya. Ustadz Hakim juga sama, anaknya berilmu semua, diajari oleh beliau sendiri di rumah. Anak beliau kan 4, Unaisah, Rofaidah, saya satunya lagi lupa saya, ada di kitab Al-Ilmu karangan beliau. Yang terakhir Suhail. Nah Suhail itu setiap kita kajian hari Sabtu itu dialah yang membaca itu Sahih Bukhari. Dan beliau sudah bisa mentakhrij sebagaimana bapaknya. Itu. Yang menjadi hakim di Uyainah pada waktu itu dan kepada yang lain di antara tokoh-tokoh ulama Najd. Makanya kita belajar itu bersyarat pertama gurunya itu selamat manhaj dan akidah. Yang kedua betul-betul ahli. Al-Madinah dan Al-Ahsa dan Al-Basrah. Ya. Kadang juga beliau ke India loh. India itu jangan salah, jangan hanya sekedar Bollywood aja. Para ulama banyak di sana. Saya kenal salah satu ulama di sana itu namanya Mi'raj Rabbani. Memang nama-nama India, nama-nama Pakistan kayak gitu. Nu'man Ali Khan ini sekarang di Indonesia. Antum mungkin tahu Nu'man Ali Khan itu. Dia orang Pakistan, cuman di Amerika. Dia mengajari musim-musim baru dan punya markas di sana. Kemudian katanya, wallahu alam saya lupa itu tanggalnya ada tabligh akbar istilahnya. Tabligh akbar di BSD. Undangannya sekitar 4.000 orang. Ya. Dan beliau mendapati ilmu mendalam yang menjadikan beliau siap menegakkan dakwah yang penuh berkah. Makanya dakwah itu haruslah berdasarkan ilmu. Pada saat tersebarnya berbagai bid'ah dan khurafat serta amalan mencari berkah melalui kuburan, pepohonan dan bebatuan. Karena memang pada waktu itu orang-orang sufi itu banyak. Jadi setiap ulama, setiap pembaharu itu, setiap ulama besar biasanya ada firqah-firqah yang menonjol pada waktu itu. Yang sudah yang kita bahas yaitu manhaj dan al-Imam Syafi'i. Siapa? Ahli kalam. Ya. Dan dengan adanya kelompok yang seperti itu, justru untuk menambah keyakinan ulama tersebut bahwasanya ilmunya memang benar. Ilmunya memang benar. Dan ilmunya bermanfaat. Gitu. Artinya apa? Allah memang menyiapkan dia itu untuk membantah para ahli bid'ah. Beliau menulis beberapa kitab dan paling terkenal adalah kitab ini, Kitabu At-Tauhid. Saya punya Majmu' Mu'allafat, kumpulan karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebanyak 8 jilid. Itu semuanya karya beliau. Kitab ini mendapat sambutan besar di kalangan ulama dan para penuntut ilmu. Mereka sangat menaruh perhatian terhadap kitab ini dengan mempelajari, mengajarkan serta membuat penjelasan kitab ini dan bahkan dihafalkan. Dihafalkan, bisa dihafalkan itu karena memang
lafaz-lafaz yang digunakan oleh syekh yaitu adalah lafaz-lafaz yang mudah untuk dihafal, dan kitab-kitab beliau itu tidak ada yang berjilid-jilid. Tidak ada yang berjilid-jilid. Kitab Tauhid juga sama. Kitab Tauhid itu kitabnya tipis. Kitabnya tipis. Terlebih lagi Al-Qawaidul Arba. Nah, semoga nanti insya Allah kita bisa membahasnya. Qawaidul Arba itu cuma 4 kaidah. Kaidah. Makanya kata para ulama, buku-buku beliau itu dari segi hajm, dari segi ukuran sangat tipis sekali, tetapi manfaatnya besar. Kasyfus Syubhat itu tipis banget. Usul Tsalatsa itu sangat tipis sekali itu, tapi manfaatnya besar. Manfaatnya besar, terutama usul Tsalatsa. Usul Tsalatsa itu berkahnya luar biasa. Saya sudah menghatamkan 11 kali kalau tidak salah, tapi belum cukup. Syekh bin Baz saja 60 kali. apalagi saya gitu. Faedahnya apa? Usul Tsalatsa itu supaya apa, kita ya pembahasan tadi yang ditanyakan talqin itu tadi, yaitu untuk memperlancar talqin kita itu. Ya. Kenapa demikian? Karena usul Tsalatsa itu mengenal Allah, mengenal Muhammad SAW, mengenal Islam beserta dalilnya, kan begitu. Ketika kita nanti ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, kan itu kan? Itu. Nah, bismillah. Kitab ini penyusunannya sangat bagus, faedah sangat besar. Allah telah memberi manfaat kepada banyak manusia melalui kitab ini, termasuk kita. Beliau menghabiskan umurnya untuk mengajar dan berdakwah. Makanya Al-Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala, silakan antum beli, ada bukunya, umurmu kau habiskan untuk apa? Ya. Dan umur beliau Al-Ustadz hafizahullah ta'ala sangat bermanfaat, dan karya tulisnya banyak itu. Coba antum punya niat itu untuk mengumpulkan seluruh daripada tulisan-tulisan beliau. Tulisan beliau banyak sekali, terutama Ar-Rasail itu. Ar-Rasail sekitar 8 jilid kalau nggak salah. Kalau Ustadz Abdul Hakim itu kan Al-Masail, ya, sekarang sudah ada jilid yang ketiga 13. Dan kitab-kitab yang lain antum, tapi belinya nggak usah ngoyo, sebulan satu, tapi ya dibaca, jangan jadi perhiasan apa, lemari. Nah, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang terhadap yang mungkar. Beliau meninggal di Dir'iyah dekat Riyadh pada tahun 1206 Hijriyah. Beliau telah menghasilkan banyak ulama dan imam dakwah, di antaranya saudara-saudaranya atau cicit atau cucunya atau anak-anaknya. Di antaranya yang kita ketahui, di antaranya pensyarah kitab Tauhid adalah Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Sulaiman bin Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Imam dakwah. Semoga Allah memberi balasan dan pahala yang banyak kepada beliau, serta semoga Allah menjadikan surga sebagai tempat kembali beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad serta keluarga dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk kepada Kitab Tauhid. Jadi namanya adalah At-Tauhid. Kitabun At-Tauhid. Pembahasan kitab ini adalah penjelasan tentang tauhid yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, yang karenanya lah Allah menciptakan mereka. Kitab ini juga menjelaskan perkara yang meniadakan tauhid, berupa berbagai jenis syirik besar atau yang menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib ataupun mustahab, berupa jenis syirik-syirik kecil dan bid'ah. Nah, di sini semuanya Syekh telah menjelaskan semuanya. Kitabu adalah bentuk masdar dari kata kerja kataba, yang berarti mengumpulkan. Makanya sebagian orang mengatakan bahwasanya pengumpulan
Al-Quran itu adalah bid'ah. Padahal nama Al-Quran itu yang lain adalah apa? Alkitab. Alkitab maknanya al-jam'u wa dhammu, yaitu mengumpulkan. Oleh karena itu kalimat Alkitabah bil qalam berarti mengumpulkan huruf-huruf dan kata-kata. At-tauhidi adalah masdar dari kata wahada yuwahidu, yang berarti menjadikannya satu atau tunggal. Yang dimaksud di sini adalah mengesahkan Allah dalam peribadahan. Ya, nah, Kitabut Tauhid, kata Kitabut Tauhid, kata ini adalah kata majmu' dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Ummahat yang belajar bahasa Arab nggak ada ya. Disebut dengan idhafah, mudhaf ilaih. Kitabu mudhaf, at-tauhidi adalah mudhafun ilaih. Itu mudah. Nah, wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah Ta'ala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Wa khalaqtu, dan aku menciptakan, al-khalq, ya, penciptaan bermakna mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan contohnya tidak ada. Maka selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk, al-khalq. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala khaliq. Makanya ketika antum ditanya siapakah yang menciptakan Allah, ada jawabannya enggak? Enggak ada. Ya. Mau hidup berapa ratus juta lagi, misalkan antum ingin mendapatkan jawaban ini, demi Allah tidak ada. Makanya pertanyaan yang semacam ini itu tidak ada manfaatnya. Kalau sekiranya dapat, ya, kalau sekiranya dapat, apa faedahnya juga buat dia? Gitu. Makanya apa? Pertanyaan yang semacam itu tidak boleh. Liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Secara bahasa, ya, at-tadhallul wal khudu' fil lughah, yaitu perendahan diri dan ketundukan. Adapun secara syar'an ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Menurut istilah syariat, ibadah adalah suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, ya, baik berupa ucapan ataupun amalan yang tampak maupun yang tidak tampak. Ini adalah pengertian ibadah secara istilah. Dan pengertian ibadah secara istilah ini adalah yang menulisnya, mencetusnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya. Makanya syarat dikatakan amalan itu, ucapan itu berupa ibadah itu haruslah dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat mutlak. Apakah ucapan ini dicintai oleh Allah? Apakah ucapan ini diridhai oleh Allah? Ya, maka ini adalah tolok ukur secara mutlak bahwasanya, ya, amalan itu, ucapan itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mudahnya bagaimana? Mana dalilnya? Kalau ucapan ini dan amalan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau toh bisa mendatangkan dalil, terutama dari sunnah Nabi SAW, bagaimana pemahamannya? Apakah benar atau tidak? Ya, seperti itu. Kemudian wal ma'nal ijmali lil ayah. Adapun makna ayat secara global, ya. Annallaha ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insana wal jinna illa li'ibadatihi. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim falam yarid minhum ma turiduhu sadatu min abidiha minal i'anati lahum birrizqi wal it'ami wa innama aradal maslahata lahum.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadanya. Ini tujuan diciptakannya jin dan manusia. Maka ayat ini adalah penjelasan tentang hikmah penciptaan manusia dan jin, yaitu untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menginginkan apapun dari mereka sebagaimana keinginan seorang tuan dari budaknya. Ya. Makanya apa? Allahus Samad. Allah itu ya maha dibutuhkan segala sesuatu. Karena kita butuh kepada Allah, tapi Allah tidak butuh kepada kita. Ya, kita butuh pertolongan Allah, tapi Allah tidak butuh kita. Ya. Berupa bantuan rezeki dan makanan, kecuali bahwa keinginan Allah hanyalah kemaslahatan untuk mereka. Makanya ibadah dan tauhid, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah keinginan Allah untuk kemaslahatan makhluknya, atau kita katakan juga untuk kemaslahatan semuanya. Kenapa demikian? Jikalau ibadah itu ya ditujukan kepada selain Allah, Allah murka. Tidak ada maslahat jadinya. Ya. Makanya apa? Ibadah itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa munasabatul ayati lil bab annaha tadullu ala wujubit tauhid alladhi huwa ifradullahi bil ibadah li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalika. Ayat ini menunjukkan tentang kewajiban bertauhid. Makanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kewajiban seorang hamba. Makanya sebenarnya kitab tauhid, nama aslinya lumayan panjang sebenarnya. Tidak hanya sekedar kitab tauhid. Ya. Kitab tauhid alladzi yajibu 'alal 'abid kalau tidak salah. Insyaallah demikian. Itu nama asli daripada kitab tauhid. Makanya banyak sekali kitab-kitab itu namanya panjang tapi disingkat supaya dikenal dengan dia. Ya, Arba'in Nawawi lumayan panjang sebenarnya namanya. Riyadhus Shalihin juga panjang itu sebenarnya. Tafsir Ibnu Katsir, aslinya bukan tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim. Ya. Kemudian tafsir Abdurrahman bin Nasir Sa'di itu sebenarnya juga panjang, tapi dikenal dengan tafsir As-Sa'di dan seterusnya. Ya. Makanya apa? Nama kitab itu kadang dipendekkan supaya apa? Mudah untuk dikenal. Ya. Sahih Bukhari itu bukan Sahih Bukhari aslinya, tapi lumayan panjang itu namanya. Makanya ketika saya menulis mencatat buku di maktabah itu kadang kesulitan itu kalau sudah membuat kolom sama mencatat di Excel misalkan, itu kadang saya bingungnya itu kalau nama-namanya itu sangat panjang sekali. Jadi misalkan kalau buku ini ditulis itu misalkan jadinya 2 baris karena saking panjangnya nama tersebut. Kalau disebut dengan nama terkenalnya saja itu nggak cukup. Kenapa demikian? Karena apa? Kebanyakan orang nanti akan tahu namanya itu daripada nama aslinya. Ya. Sekiranya kalau nama saya nggak ditulis semuanya dan antum tahu ini, kan nggak tahu antum, kan begitu. Ya. Nah, ayat ini menunjukkan tentang kewajiban bertauhid, yaitu mengesahkan peribadahan hanya kepada Allah, karena tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk tujuan tersebut. Ma yustafadu minal ayah, faedah ayat. Nah, disinilah letak kemudahan kita dalam mempelajari kitab ini. Sebenarnya Syekh Shalih Al-Fauzan itu kan beliau termasuk di antara ulama dari Najd, yaitu Najd itu Riyadh, kemudian Al-Qasim atau Buraidah dan seterusnya. Beliau ini termasuk salah satu ulama Najd,
atau yang dikenal sekarang dengan Buraidah. Buraidah itu tempat tinggal saya dulu di Saudi. Dan di sana itu banyak orang-orang Badui. Tapi Baduinya bukan Badui yang primitif sama sekali, enggak. Tapi lumayan modern. Ya, Badu. Beliau ini kan di Syamasiyah. Beliau itu lahirnya di Syamasiyah. Nah, Syamasiyah itu kalau dari Buraidah itu ke timur. Ya, timur. Nah, Syamasiyah ini termasuk bahasanya itu bahasa yang mudah dipahami. Kalau antum membaca kitab-kitabnya orang-orang para masyayikh Najd Saudi Arabia itu mudah dipahami. Contohnya apa? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau dari Uneza. Syekh Abdurrahman As-Sa'di bin Nasir As-Sa'di. Kemudian Syekh, mungkin yang pernah antum qari kita ya, al-imam dan khatib di Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau itu dari Bukairiyah namanya. Bukairiyah itu kalau misalkan di sini itu Makassar ya, maka Hek itu rumah beliau. Ya, begitu. Makanya pernah saya sekali ke Bukairiyah itu, marga-marga Sudais itu banyak sekali. Marga Sudais itu banyak. Kemudian Ar-Rajhi, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz Rajhi. Mungkin antum pernah melihat sebuah foto yang menandakan foto tersebut itu kebun kurma yang sangat luas sekali. Itu punya Syekh Saleh Ar-Rajhi. Ya, Saleh Ar-Rajhi dan seterusnya. Ya. Makanya di sini di antara kemudahan para masyayikh Najd atau para masyayikh Al-Qasim itu dalam menulis kitab itu bahasanya bahasa yang mudah banget. Berbeda dengan bahasa-bahasa orang Syam. Orang Syam. Seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi itu sangat sulit. lumayan bukan sangat ya. Nah, yang pertama wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'i tsaqalaini al-jin wal ins. Kewajiban mengesahkan ibadah hanya kepada Allah bagi seluruh makhluk jin dan manusia. Makanya di atas manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan pun bukan jin. Mungkin bisa dikatakan bahwasanya jin itu adalah sederajat dengan manusia, tetapi lebih sempurna manusia. Ya, karena apa? Rasul pun dari manusia, tidak ada rasul dari jin. Ya. Makanya salahlah orang yang menyembah jin. Yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal ins. Penjelasan tentang hikmah penciptaan jin dan manusia. Makanya ibadah-ibadah itu bukan hanya kepada manusia, tetapi juga pada jin. Ya, pensyariatannya berbeda. Ya. Yang ketiga, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqul ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Fafi hadza raddun ala ubadil asnami wa ghairiha. Bahwa sang penciptalah yang berhak mendapatkan peribadahan bukan selain Allah atau bukan selainnya yang tidak menciptakan. Makanya syarat utama sesuatu itu bisa dijadikan Tuhan itu adalah menciptakan. Tapi menciptakan yang bagaimana? Yang tidak ada contohnya sama sekali. Emang betul-betul baru. Ya, dalam hal ini terdapat bantahan kepada penyembah berhala dan selainnya. Ya, makanya berhala itu diciptakan oleh siapa? Manusia. Kemudian diyakini bisa menyelamatkan. Nah, itu salah besar. Yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaih li'annahu huwal khaliqu wa hum makhluqun. Penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan makhluknya, dan penjelasan tentang butuhnya atau perlunya para makhluk kepada Allah sebab dialah yang mencipta, sedang mereka adalah yang diciptakan. Makanya kita semuanya adalah makhluk, hanya Allah yang khaliq. Hanya Allah yang khaliq. Yang kelima, itsbatul hikmah fi af'alillahi subhanahu.
penetapan adanya hikmah dalam setiap perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang kita juga harus melihat banyak sisi setiap apa-apa yang kita hadapi. Musibah kah? Apapun yang kita hadapi, entah itu berupa kebaikan atau keburukan, ya, maka apa? Ambil hikmahnya. Ya. Ayat selanjutnya, berapa menit lagi Atan? Setengah menit lagi. Wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Nah, monggo azan dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Ba'athna, kami mengutus atau arsalna kulla ummatin kullu ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas. Setiap umat yaitu artinya setiap kelompok, kurun waktu dan generasi manusia. Rasul adalah seorang yang suatu syariat diwahyukan kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut kepada umatnya.
Ya. Makanya Rasulun itu man uhiya ilaihi, yaitu ya seorang laki-laki yang diberi wahyu. U'budullaha ifraduhu bil ibadah. Beribadahlah kalian kepada Allah, artinya esakanlah Allah dalam ibadah kalian. Artinya semuanya ibadah hanya kepada Allah. Wajtanibu utruku wa fariqu, tinggalkanlah dan jauhilah. At-taghut mustaqun min at-tughyan, berasal dari kata tughyan, yaitu ma wa huwa mujawazatul haddi fa kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadah fa huwa taghutun. Ya, oleh karena itu setiap sesuatu selain Allah yang diibadahi dan ridha dengan peribadahan tersebut maka termasuk taghut. Nah, hari ini saya melihat Facebook ya, video mungkin nggak ada 1 menit. Itu video sudah lama saya upload, terus kemudian nampak lagi. Terdapat 3 orang di suatu markas, ya markas pengajian lah, atau mungkin kelompok pengajian. Jadi semuanya serba putih. Terdapat 3 orang, kiri ya, yang tengah itu muda, yang kiri kanan itu tua. Katanya bapak dan ibunya. Anaknya jadi seorang alim dalam tanda kutip. Jadi seorang besar. Nah, kemudian di antara mereka berdua dari bapak dan ibunya itu ada timba atau ember yang tinggi dan di dalamnya ada air. Bapaknya itu menggendong dia, artinya tangannya itu berada si pemuda tersebut berada pundak daripada bapaknya. Katanya begitu. Katanya bapaknya. Kemudian ibunya itu mencuci kakinya dia. Nggak cukup sampai di situ, sampai dicium. Ada seperti itu? Apakah ada orang tua harus mencium kaki anaknya? Di dunia salafiyun tidak ada kayak gitu. Salafiyun ahlu sunnah wal jamaah, mereka yang berada di atas manhaj salaf, itu hanya mengagungkan Allah dan Rasulnya saja. Adapun para ulama itu menghormati, memuliakan. Adapun mengagungkan hanya Allah dan Rasulnya. Itu. Antum bayangin, dicium kakinya orang tuanya. Antum perasaan bagaimana kalau antum harus antum yang mencium? Dan katanya ada karomahnya begini dan begitu. Makanya apa sisa daripada yang air tersebut yang untuk mencuci itu ada khasiatnya. Padahal daki semua di situ. Iya. Untungnya kok putih gitu loh. Dalam artian ini orangnya putih, ganteng, tinggi gitu loh. Tapi nggak menjamin kalau dia bersih. Nggak menjamin dia bersih seperti itu. Nah, kemungkaran apa yang terdapat dalam video ini? Ya, pengagungan terhadap manusia. Sehebat apa? Dalam pikiran kita tuh sehebat apa sih sehingga manusia harus berbuat demikian kepada dia? Kita ahlu sunnah wal jamaah salafiyun tidak demikian. Ya. Makanya yang kita agungkan, betul-betul agungkan hanya Allah dan Rasulnya. Adapun ulama kita muliakan sesuai dengan derajatnya. Seperti yang penjelasan saya pakai tadi, akal itu harus diletakkan di bawah wahyu. Karena apa? Akal itu terbatas. Kalau seorang itu punya akal, dia matilah akalnya juga. Kalau Al-Quran tidak, Sunnah juga tidak. Kapankah hilangnya keduanya? Yaumul qiyamah. Gitu. Wal ma'na al-ijmali lil ayah. Ya, makna ayat secara global, anna Allah Subhanahu wa taala yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadati ma siwahu. Falam yazal
yursilur rusula ila nasi bidzalika mundu hadatsa syirku fi bani adam fi ahdi nuhin ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makna ayat secara global, Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan bahwa Dia telah mengutus seorang rasul pada setiap kelompok dan kurun manusia yang mengajak kepada manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadahan kepada selainnya. Allah terus mengutus para rasulnya kepada manusia sejak terjadinya kesyirikan pada Bani Adam pada zaman Nabi Nuh. Makanya kesyirikan itu pada zaman Nabi Nuh. Dan caranya pun persis seperti orang-orang sufi, yaitu mengagungkan yaitu orang-orang yang soleh yang sudah mati. Hingga Allah menutup para nabi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munasabatul ayati lil bab anna da'wata ila tauhid wan nahyi 'anil syirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Sesungguhnya dakwah tauhid dan melarang dari kesyirikan adalah tujuan atau kepentingan seluruh nabi dan para pengikutnya, termasuk kita juga. Ya, makanya dakwah itu terbagi menjadi dua. Pertama wajib, kedua sunnah. Sunnahnya apa, seperti apa? Ya tidak membutuhkan seorang ustadz yang besar, ilmunya tinggi, dalam, terkenal untuk mengajak keluarga antum pada sholat. Itu tidak perlu. Cukup antum. Tapi kalau menjelaskan tentang tauhid secara detail berikut dengan ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, maka dibutuhkan ahli ilmu. Itu wajib. Ma yustafadu minal ayat. Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusulihi ad-da'watu ila tauhid wan nahyu 'anil syirk. Sesungguhnya hikmah pengutusan para rasul adalah untuk berdakwah, menyuruh kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ya, kita selalu mendakwahkan demikian. Yang kedua, anna dinal anbiya'i wahidun wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarkis syirki wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Ya. Sesungguhnya agama para nabi adalah satu, yaitu memurnikan peribadahan kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, meskipun syariat mereka berbeda-beda, kecuali ada syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga, anna risalata ammat kullal umami wa qamatil hujjatu ala kullil ibad. Bahwa risalah tauhid ini berlaku untuk setiap umat dan hujjah telah tegak bagi seluruh umat manusia. Ya, semuanya sudah mendapatkan dakwah tauhid. Ya. Kemudian yang keempat, 'azmu sya'nit tauhid wa annahu wajibun 'ala jami'il umami. Ayat di atas menerangkan keagungan perkara tauhid dan bahwa tauhid wajib atas seluruh umat. Makanya apa? Nabi SAW itu adalah Nabi terakhir. Sehingga apa? Seluruh umat itu diharapkan untuk beriman kepada Allah. Yang kelima, fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat. Fadallat ala annahu la yastaqimu tauhidu ila bihima jami'an wa anna an-nafyal mahdha laysa bitauhidin wal itsbatal mahdha laysa bitauhidin. Ya. Di dalam ayat ini terdapat kandungan kalimat la ilaha illallah. Ya, atau rukun daripada la ilaha illallah. Yang pertama apa? Berupa penafian, an-nafyu peniadaan, dan itsbat penetapan. Nah, hal semacam ini tidak akan kita temukan dalam firqah-firqah yang lain. Tidak ada pembahasan seperti ini. Sehingga apa? Mereka mengatakan ya rukun ini adalah bid'ah. Syarat la ilaha illallah adalah bid'ah. Pembagian tauhid itu adalah bid'ah. Padahal mereka tidak tahu bahwasanya dalilnya adalah at-tatabbu' wal istiqra'.
melalui penelitian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa tauhid tidak dapat diluruskan kecuali dengan keduanya, yaitu nafi dan itsbat. Adapun nafi saja itu bukanlah penauhidan, demikian pula itsbat saja bukanlah penauhidan. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Monggo. 5 menit lagi.